Istilah disabilitas bisa jadi belum begitu banyak dikenal karena masyarakat masih lebih mengenal istilah cacat. Walaupun begitu, istilah cacat sudah harus ditinggalkan karena sudah bermakna negatif, bahkan sudah identik dengan kata rusak atau tidak normal. Selain bermakna positif, istilah disabilitas juga memiliki dimensi yang berbeda dengan cacat. Disabilitas merupakan sebuah isu yang bersifat multisektor, yaitu terkait dengan berbagai bidang, sedangkan cacat hanya berkaitan dengan bidang sosial. Perubahan itu bersumber dari cara pandang yang bergeser. Istilah cacat hanya melihat dari pendekatan medis yang fokus pada kondisi fisik seseorang, sehingga muncul penilaian normal atau tidak normal terhadap fisik seseorang. Namun, saat ini, istilah cacat sudah diubah menjadi disabilitas yang lebih menggunakan perspektif hak asasi manusia. Dalam perspektif itu, maka kondisi disabilitas hadir ketika seseorang tidak dapat berinteraksi secara baik karena ada hambatan-hambatan yang menghalangi. Oleh karena itu, dalam pendekatan baru ini, upaya penyelesaian masalah harus difokuskan pada menghilangkan hambatan-hambatan, bukan lagi terlalu fokus kepada kondisi fisik seseorang. Peletakan disabilitas sebagai isu multisektor pada dasarnya bukan hal baru di Indonesia. Riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK menyatakan bahwa sampai dengan Juni 2015 ada 114 peraturan perundang-undangan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang sudah mengatur tentang disabilitas atau setidaknya mencantumkan kata cacat dalam batang tubuhnya. Keseluruhan peraturan perundang-undangan itu terdiri dari 20 sektor yang berbeda, yaitu kebencanaan, hukum, HAM, politik, infrastruktur, kepegawaian, kependudukan, kesehatan, kesejahteraan sosial, olahraga, otonomi daerah, pajak, pelayanan publik, pendidikan, perdagangan, pertahanan, profesi, tenaga kerja, dan transportasi. Walaupun begitu, penempatan disabilitas sebagai isu multisektor ternyata masih sebatas dalam tataran formal dan belum masuk pada hal substantif sehingga masih terkendala dalam hal implementasi. Mayoritas peraturan perundang-undangan tersebut masih menggunakan cara pandang charity-based dibandingkan human right-based. Contoh ketentuan yang dapat dikemukakan adalah seperti Pasal 69 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana. Dalam pasal itu, kondisi kecacatan menjadi patokan dalam pemberian hak sehingga pertimbangan yang muncul adalah karena rasa belas kasih kepada kondisi fisik seseorang. Seharusnya suatu kebijakan mengintervensi pada pemenuhan hak dan upaya menghilangkan hambatan, bukan pada bantuan dana yang dianggap menjadi satu-satunya kebutuhan dari seorang penyandang disabilitas, sehingga permasalahan dipandang sangat sederhana. Bahkan bantuan dana pada dasarnya tidak dibutuhkan apabila hal yang mendasar seperti mendapatkan fasilitas pengobatan, fasilitas kembali mendapatkan pekerjaan dan aksesibilitas dapat dipenuhi, sehingga tidak ada hambatan yang terjadi pasca kecelakaan. Masih lekatnya cara pandang charity-based pada ketentuan terkait dengan penyandang disabilitas banyak disebabkan karena adanya ketentuan dalam Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjadikan kecacatan pada seseorang sebagai kriteria masalah sosial. Ketentuan itu berhasil membuat stigma bahwa penyandang disabilitas adalah pembawa masalah. Ketentuan itu sangat kental dengan cara pandang medis yang melihat seseorang penyandang disabilitas sebagai manusia yang tidak normal. Ketentuan itu sudah ada dari tahun 1974, yaitu ketika mulai diundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang pokok kesejahteraan sosial. Cara pandang tersebut masih terus dipertahankan dan sangat mempengaruhi cara pandang dan perumusan kebijakan, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu bukti kuatnya akar pemahaman tentang pasal itu adalah diserahkannya isu disabilitas secara khusus menjadi urusan Kementerian Sosial. Hal substantif lain yang dapat dianalisa untuk melihat aspek multisektor dalam isu disabilitas adalah terkait dengan syarat jasmani dan rohani untuk pengisian jabatan tertentu. Ada pihak yang menganggap itu penting agar seseorang yang menempati suatu jabatan itu tidak terhambat dalam menjalankan tugasnya. Argumentasi itu mendapat kritikan karena syarat jasmani dan rohani terkadang tidak fokus pada melihat potensi hambatan, tetapi sekedar melihat kondisi fisik seseorang yang belum tentu menghambat seseorang dalam menjalankan tugasnya.
Syarat itu pun kerap mengklasifikasikan disabilitas sebagai faktor yang tidak layak dianggap sehat jasmani atau rohani. Terlepas dari perdebatan yang ada, pencantuman syarat sehat jasmani dan rohani dalam proses pengisian suatu jabatan sudah menjadi lumrah pada saat ini. Bahkan dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur bahwa seorang presiden dan wakil presiden pun dipersyaratkan harus sehat jasmani dan rohani. Dalam perspektif HAM, kesehatan jasmani dan rohani jelas tidak bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak politiknya ataupun hak kesamaan kesempatan berdasarkan atas hukum. Aspek jasmani dan rohani hanya digunakan sebagai catatan dan bahan pertimbangan, terutama setelah yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, syarat sehat jasmani dan rohani tidak dapat menjadi syarat yang menentukan terpilih atau tidaknya seseorang. Berbeda dengan pandangan dalam aspek medis, kesehatan jasmani dan rohani menjadi sangat penting karena kondisi tidak sehat jasmani dan rohani adalah tidak normal atau sakit. Hal berikutnya yang perlu diperjelas dalam hal ini adalah posisi disabilitas. Apakah termasuk dalam situasi sehat jasmani dan rohani atau tidak? Dalam konteks peraturan perundang-undangan, terutama dalam level undang-undang, pengaturan mengenai sehat jasmani dan rohani mengalami perubahan. Pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa kecacatan adalah kondisi terhambatnya jasmani dan rohani, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi cacat adalah kondisi tidak sehat jasmani dan rohani. Ketentuan itu bertahan selama hampir 26 tahun sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang pada penjelasan pasal 8 dinyatakan bahwa cacat tidak masuk dalam kriteria jasmani dan rohani. Selanjutnya, ketentuan itu dirujuk lagi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan hal yang sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengisian jabatan seorang presiden dan wakil presiden tidak memperhatikan kondisi disabilitasnya.